Halo semuanya, jumpa lagi di Omore TV dengan saya Budiman Jayaputra dari Swedish Medical Clinic. Kali ini kita akan bermeditasi. Ya, bagi yang sudah terbiasa bermeditasi tentu tidak masalah ya, tapi bagi yang belum pernah melakukan meditasi, marilah saatnya kita lakukan meditasi. Mengapa sih meditasi ini penting ya di saat pandemi virus COVID-19 ini? Kita tentu tahu ya saat ini kita sedang dilakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, di mana kita diharapkan berdiam di rumah. Tentu berdiam di rumah untuk sebagian orang bukan hal yang menyenangkan ya. Ini bisa menimbulkan satu permasalahan tersendiri, timbul rasa bosan, jenuh, ya rasa penat. Nah, dengan meditasi inilah bisa untuk mengatasi kejenuhan, rasa bosan, ya. Kemudian juga meditasi tidak memerlukan tempat yang terlalu formal, ya. Kita bisa meditasi dimanapun, kita cari tempat yang nyaman, ya. Dan walaupun tempatnya misalnya hanya sangat minimal, ukuran 2 kali 1 meter, yang penting suasananya nyaman, ya sejuk, tidak masalah. Ya, jadi sebelum kita mulai latihan meditasi, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih meditasi itu ya. Jadi pada prinsipnya secara umum meditasi itu ada dua macam, yang disebut meditasi konsentrasi dan satu lagi adalah meditasi perhatian penuh atau perhatian murni. Kalau meditasi konsentrasi ini biasa disebut dengan samatha ya, meditasi samatha. Sementara kalau meditasi perhatian penuh atau perhatian murni ini disebut meditasi vipassana. Objeknya bisa sama ya, tapi caranya, tekniknya berbeda ya. Misalnya sama-sama menggunakan objek nafas ya, baik nafas di sekitar hidung ataupun nafas di dinding perut. Objeknya bisa sama tapi tekniknya berbeda. Kalau pada meditasi konsentrasi atau meditasi samatha, biasanya kita hanya fokus di pada objek tersebut. Misalnya memperhatikan keluar masuk nafas di sekitar hidung, atau memperhatikan keluar masuk nafas di perut, kembang kempisnya perut. Kita hanya perhatikan di, misalnya di kembang kempis perut, hanya diperhatikan di perut. Kita tidak pedulikan hal yang lain. Mendengar suara di luar, ada motor lewat, ada tukang bakso lewat, kita nggak pedulikan. Yang penting kita fokus tetap di perut, ya di dinding perut, kembang kempis. Kita tidak pedulikan yang lain. Nah, tapi berbeda dengan meditasi perhatian penuh atau mindfulness atau meditasi perhatian murni. Kita objek utamanya adalah kembang kempis di perut, di dinding perut. Tapi objek sekundernya adalah kita mengamati fenomena yang terjadi yang mengenai semua indera kita. Ya. Misalnya pada saat kita sedang mengamati, sedang perhatian penuh di kembang kempis perut, tiba-tiba kita mendengar suara motor di luar. Dalam batin kita mencatat, ya, mendengar. Kemudian kita kembalikan lagi ke pengamatan kembang kempis perut, ya. Tiba-tiba kita lagi meditasi, tiba-tiba kita pikirannya mengembara atau melantur, ya. Kita juga catat dalam hati, berpikir. Setelah itu kita kembalikan lagi ke kembang kempis perut. Begitu juga misalnya pada saat kita sedang bermeditasi, kita merasakan ada hawa dingin, misalnya hawa dari AC, ya kita juga sadari. Kita catat dalam hati, merasakan. Kemudian kita kembalikan ke kembang kempis perut. Nah, bagaimana jika suara itu tidak hilang? Ya, misalnya kita berada di rumah, kita berada di pinggir jalan yang lalu lintasnya begitu ramai dengan suara kendaraan bermotor. Kita juga jangan merasa berputus asa. Tidak ada istilah, wah kalau bermeditasi itu mesti di tempat yang sunyi, di tempat yang di hutan, atau di tempat yang situasi khusus. Tidak perlu, di rumah pun bisa. Ya, jadi ketika kita misalnya sedang bermeditasi, kemudian rumah kita ada di pinggir jalan, ya, yang mendengar suara hiruk pikuknya, misalnya suara kendaraan, kita tidak masalah. Ya, kita tetap bisa konsentrasi. Kita sadari ketika misalnya suara itu terus ada, suara kendaraan, kita catat saja dalam hati, mendengar, saya acuhkan atau saya tidak pedulikan. Itu. Jadi kita tetap fokus di kembang kempis perut.
Nah, mengapa ini meditasi begitu penting ya? Selain juga untuk mengatasi kebosanan dan rasa penat, meditasi ini sama seperti kita juga mengecas handphone kita. Ya, kita dalam satu hari mungkin bisa lebih dari satu kali ngecas handphone. Bahkan kemana-mana kita bawa power bank untuk supaya apa? Daya handphone kita tetap utuh, tetap penuh. Tapi kita lupa bahwa batin kita pun sama seperti handphone yang suatu saat akan lemah dan kita tidak pernah mengecasnya. Selama ini kita ngecasnya hanya apa? Dengan refreshing, jalan-jalan, keluar kota, karaoke atau dugem. Ya, kita lupa bahwa cara yang paling baik adalah dengan meditasi. Meditasi itu betul-betul refreshing yang sangat luar biasa. Tapi kita lupa, kita hanya lebih ke arah yang bersenang-senang, relaksasi dan sebagainya. Jadi cobalah mulai saat ini ya, dengan situasi pandemi corona yang seperti ini, rupanya kita memang sudah diarahkan untuk mulai latihan meditasi di rumah. Murah, mudah, praktis dan sangat bermanfaat untuk kondisi mental kita. Ya. Lalu bagaimana sikap meditasi? Ya, untuk meditasi pertama kali gunakan pakaian yang santai. Ya, saya saat ini menggunakan celana olahraga, kemudian t-shirt yang santai. Bisa juga kalau untuk yang di rumah ya bisa dengan menggunakan celana pendek atau bisa dengan menggunakan sarung. Ya, kaosnya juga digunakan kaos yang nyaman. Ya, cari situasi yang nyaman. Dan seperti tadi saya katakan, jika tidak ditemukan situasi yang nyaman, tidak masalah. Kita yang penting mengamati objek utamanya di kembang kempis perut. Ya, kemudian posisi duduk dengan posisi tegak, ya, jangan bersandar. Ya, jangan bersandar. Kemudian posisi kaki seperti ini, ya. Jangan bertumpang tindih karena nanti akan menimbulkan satu rasa yang tidak nyaman, ya. Lebih baik depan belakang seperti ini posisinya. Kemudian posisi tangan lebih bebas, ya. Boleh seperti ini, ya. Atau posisi misalnya bertumpang tindih, ya, tangan kanan di bawah, kiri di atas atau sebaliknya, tidak masalah, ya. Cari posisi yang paling nyaman, ya. Kemudian posisi duduk tegak, ya, tegak tapi tidak tegang, ya, tegak tapi rileks, ya. Tujuannya kenapa? Karena seringkali ketika seseorang melakukan meditasi, biasanya posisinya agak sedikit menunduk atau membungkuk. Ini selain nanti akan berasa pegal di pundak, ya, ini juga akan menimbulkan sering terasa ngantuk, ya. Jadi cari posisi yang betul-betul tegak tapi rileks, santai, ya. Kemudian kepala boleh sedikit agak mendongak. Tujuannya apa? Supaya kita tidak gampang mengantuk, ya. Nah, setelah posisi tubuh kita sudah dapatkan, diusahakan tetap dijaga posisi tubuh, jangan dirubah. Apapun yang terjadi, jangan dirubah. Untuk kali ini kita nanti akan melakukan meditasi hanya selama 15 menit. Tapi saya mengharapkan untuk teman-teman semua di rumah, cobalah dilatih setiap hari, ya. Paling baik kita melatih meditasi adalah pada pagi hari, ya. Misalnya kalau untuk rekan-rekan yang muslim, ya, bisa setelah sholat subuh, ya, atau sebelum sholat subuh bisa dilakukan. Atau bagi yang non muslim, ya, bisa bangun pagi-pagi, sebelum kita melakukan aktivitas, kita bermeditasi. Cobalah mulai meditasi, coba dimulai dari 15 menit. Paling bagus memang meditasi 1 jam atau lebih, ya. Tapi untuk pemula bisa mulai dengan 15 menit. Bagaimana kalau 15 menit kayaknya masih susah? Nggak apa-apa kalau mau coba 5 menit, silakan 5 menit. Tapi rutin setiap pagi. Nah, kalau setiap pagi sudah rutin, nanti dimulai lagi pagi dan malam. Nanti pagi, siang, malam. Atau kalau sedang ada masalah. Maksud saya kalau kita pas ada waktu. Ya, saya pernah dapat cerita ada seseorang yang memang dia seorang pengusaha besar. Dia pernah mengatakan bahwa dia meditasi setiap hari itu minimal 2 jam. Pagi 1 jam, malam 1 jam. Itu katanya kalau dia tidak ada masalah. Kalau ada masalah dia meditasi lebih banyak lagi, karena dengan meditasi dikatakan dia bisa merilis, melepaskan segala kepenatan dalam bisnisnya, ya. Nah, kemudian bagaimana teknik meditasi yang akan kita lakukan, ya. Saya akan mengajarkan teknik meditasi perhatian penuh atau mindfulness, ya, dengan pengamatan objek utamanya atau subjek utamanya di perut, di dinding perut, ya. Jadi kita bernafas secara alami. Nafasnya jangan dibuat-buat. Nafas secara alami,
ya. Jika nafasnya cepat, kita dalam hati mencatat kembang kempis, kembang kempis. Kalau lebih cepat lagi gimana? Nggak apa-apa, kita gunakan bahasa Inggris ya, biar lebih gampang ya. Up, down, up, down, up, down. Lalu kalau sudah lebih lambat, kembang kempis, kembang kempis. Lebih lambat, mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Lebih lambat lagi, tambah kata-katanya. Perut mengembang, perut mengempis, perut mengembang, perut mengempis. Lebih lambat, tambah lagi kata-katanya. Gerakan perut mengembang, gerakan perut mengempis. Kalau tidak sama bagaimana? Tidak ada masalah. Kalaupun tidak sama, kita mencatatnya seiring dengan gerakan nafas. Misalnya, gerakan perut mengembang, kempis. Gerakan perut mengembang, kempis. Atau mengembang, perut mengempis. Kembang, perut mengempis. Ya, jadi dibuat rileks, nafas apa adanya, jangan di modifikasi macam-macam, ya. Kita apa adanya, dan itu yang kita amati. Jadi ingat, objek utama atau subjek utama adalah di kembang kempis perut, kemudian objek selanjutnya sekundernya adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita, ya. Nanti posisi mata kita pejamkan, kita merem, kemudian objek utama, ingat ya, objek utama di kembang kempis perut. Kemudian ketika kita sedang bermeditasi, kita mendengar ada suara di luar atau yang terdengar, ya kita catat, mendengar, kemudian kembalikan ke objek utama, kembang kempis perut. Begitu juga saat pikiran kita mengembara atau melantur, ya kita catat dalam hati, berpikir. Atau pada saat kita merasakan, ya, merasakan sesuatu, catat merasakan, dan kembalikan, ya. Kira-kira seperti itu. Saya rasa sudah cukup jelas ya saya sampaikan. Jadi sekarang mari kita mulai latihan meditasi selama kira-kira 15 menit, ya. Nanti kita akan lakukan tanya jawab ya setelah meditasi. Jadi mari saudara-saudara semuanya, kita melakukan persiapan untuk meditasi, ya. Silakan ambil posisi yang santai, ya. Oh ya, kemudian untuk matras silakan cari alas duduk yang paling nyaman, ya. Silakan, mau matrasnya agak lebih tinggi dari ini silakan, ya. Kalau saya sudah terbiasa dengan seperti ini. Oke, mari kita mulai latihan selama 15 menit. Nanti kita ketemu lagi setelah 15 menit, ya. Meditasi dimulai.
Ya, saudara-saudara semua, kita sudah latihan ya selama 15 menit. Bagaimana? Bisa tidak meditasinya? Kemudian apa sih yang dirasakan? Ya, kalau saya sedikit agak kesemutan. Bagaimana buat saudara-saudara semua? Ada timbul rasa kesemutan nggak? Ya. Jadi bagaimana nih kalau misalnya kita timbul kesemutan? Jadi ada ada dua cara ya. Dalam arti pertama kita acuhkan. Ya, kita acuhkan artinya apa? Sudah tidak usah dirasakan seperti saya menyadari bahwa itu kesemutan tapi saya tidak rasakan. Biasanya kesemutan itu akan nanti dia akan menghilang sendirinya. Ya, biasanya setelah 20 menit atau setelah 30 menit. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Waduh, kalau saya kesemutan nih, kalau nggak di apa tuh posisinya nggak berubah nanti saya jadi lumpuh. Nggak, tidak mungkin. Ya, jadi nggak usah khawatir. Atau kalau misalnya kita ingin melepaskan diri dari kesemutan, bisa sih caranya ya. Caranya kalau teman-teman ingin misalnya setelah meditasi udah 30 menit atau sudah 1 jam kok masih kesemutan, terus pengen melepaskan diri dari kesemutan, ada caranya dengan cara meditasi juga ya. Di dalam batin, di dalam hati ya, dicatat seolah-olah ada arus dari ujung jempol berjalan ke telapak kaki ya, terus sampai ke pangkal paha. Ya, kalau misalnya yang merasakan kesemutan di sebelah kanan ya, kita rasakan ada arus seolah-olah berjalan sampai ke pangkal paha kemudian balik lagi. Terus kita amati bolak-balik. Set 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 set, nanti kira-kira beberapa detik nanti dia akan pelan-pelan kesemutannya menghilang. Begitu juga kalau yang di kaki kiri sebaliknya ya, kita bayangkan seperti itu. Ya, itu caranya. Atau kalau misalnya mau caranya yang lebih praktis deh, nggak mau ribet, bisa juga ya. Kaki biasanya kita lemaskan ya, sudah posisinya seperti ini. Nah, tinggal tergantung. Kalau kesemutannya yang sebelah kanan, biasanya tangan kiri kita angkat, kita kibaskan seperti ini. Nanti beberapa detik hilang. Kalau sebaliknya sebelah kiri, tangan kanan ya kita kibaskan. Ya, kira-kira itu cara mengatasi kalau kesemutan. Ya, dan saya harapkan teman-teman semua untuk bisa latihan di rumah rutin ya, minimal 5 menit atau yang terbaik memang mulai dari 15 menit, minimal 15 menit setiap hari, nanti ditambah hingga bisa mencapai 1 jam. Dan ingat satu hal, tidak ada meditasi yang gagal. Jadi teman-teman jangan merasa, waduh saya meditasi nggak bisa nih gini-gini. Tidak ada meditasi yang gagal. Semuanya adalah butuh proses. Ya, tinggal dengan makin banyak kita latihan, makin banyak jam terbang, kita akan makin terlatih untuk mengendalikan mental. Dan ingat, pikiran kita bagaikan kuda liar yang sangat sulit untuk dikendalikan. Tapi kalau kita sudah mampu mengendalikan pikiran kita, akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Oke, sementara itu sambil menunggu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman.
Ya, jadi teman-teman ya, di sini ada yang bertanya nih, eh, bagaimana sih ngatasin, katanya yang paling sering adalah meditasi pada saat itu dirasakan ngantuk ya katanya, gitu. Ya, ya memang ini satu fenomena yang eh, lumrah ya, yang sangat umum ya terjadi, apalagi kalau kita pagi-pagi ya bangun misalnya jam 3 atau bangun jam 4 ya, kemudian meditasi kita merasakan ngantuk. Ya, jadi cara mengatasi ngantuk kan juga ada beberapa cara ya. Kalau dengan cara meditasi biasanya adalah kita lakukan sama seperti halnya kesemutan. Jadi untuk mengatasi ngantuk adalah teman-teman bayangkan seolah-olah ada arus dari ubun-ubun ya, kemudian melalui belakang kepala ya, melalui tulang belakang sampai ke tulang ekor. Ya, jadi ada arus dari ubun-ubun sampai ke tulang ekor, kemudian balik lagi ke sampai ke ubun-ubun. Ya, kita bayangkan arus itu berjalan terus-menerus ya. Nah, di situ nanti kita akan merasa seger. Jadi seolah-olah seperti kita seolah kayak habis kencing gitu ya. Begitu kita merasakan, kita bayangkan ada arus ya naik turun ya, sut sut sut, nanti kita seperti gemetar gitu ya. Nah, akhirnya kita segar dan rasa ngantuknya hilang. Kalau masih belum bisa dengan cara tersebut, adalah mau tidak mau terpaksa dengan cara adalah kita membuka mata dan perhatikan ke cahaya yang terang ya. Misalnya kalau lilin ya atau cahaya lampu, kita perhatikan cahaya itu, dan kemudian kalau ngantuknya sudah sudah hilang ya, kita kembali lagi pejamkan mata, kemudian kita mulai meditasi lagi ya. Kira-kira cara mengatasi ngantuk seperti itu ya. Sebentar kita lihat lagi. Di sini ada di sini. Bisa dibaca. waduh, Kurang kecil, iya, besar. kurang besar. Saya coba. Atau bisa bisa dibacakan sehingga Bentar Pak ya. ya dibacakan aja ya, biar ya teman-teman ya, jadi biar dibacakan ya. Maklum lah, mata sudah tua ya, jadi tulisannya terlalu kecil. Ini Pak ada yang nanya, halo Dokter Budi, saya Justin dari Tangerang. Mm-mm. Tujuan dari meditasi itu sendiri apa sih Pak? Oh gitu ya. Apakah bisa untuk menghilangkan stres atau untuk belajar fokus saja? Oke. Bisa. Oke, untuk Justin dari Tangerang ya. Jadi meditasi sebetulnya kalau kita searching di Google ya, itu sudah banyak sekali. Banyak sekali ininya ya, fungsinya ya. Salah satunya seperti yang Justin tadi sebutkan ya, untuk melatih kita punya konsentrasi, termasuk artinya kita punya logika ya, daya ingat. Ya, kita punya daya ingat itu juga akan meningkat. Jadi untuk pelajar, mahasiswa ini sangat perlu ya latihan meditasi. Kemudian juga untuk pekerja bagaimana dong, kalau misalnya hanya untuk mahasiswa dan pelajar. Pekerja juga akan meningkatkan dia punya performa, dia punya kapasitas kerjanya akan meningkat. Itu untuk secara duniawi sebenarnya. Kalau secara yang lainnya, meditasi itu adalah untuk melatih mental kita, untuk melatih batin kita. Sama seperti kita punya handphone. Begitu handphone kita dari pagi kita cas penuh, begitu siang sudah mulai turun dan akhirnya sore melemah, atau bahkan siang sudah lemah, kita harus cas. Begitu juga batin kita. Batin kita setiap hari terpapar oleh stresor. Ya, seperti sekarang misalnya. Kita diharapkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua kegiatan di rumah. Akhirnya apa yang timbul? Kejenuhan. Nah, untuk mengatasi kejenuhan adalah dengan kita meditasi. Dan dengan kita mengamati kondisi batin kita, kita akhirnya menyadari. Seperti tadi pada waktu meditasi saya katakan, kita akan mengenali fenomena yang terjadi di dalam diri kita. Misalnya pada saat terjadi rasa bosan, kita catat dalam hati, bosan, bosan, bosan. Nanti bosan itu menghilang. Sehingga akhirnya apa? Kita makin mengenali diri kita. Pada saat kita lagi marah, pada saat kita lagi emosi, pada saat kita lagi malas, pada saat kita lagi mengantuk, kita kenal. Dan uniknya, ketika kita mengenali kondisi batin itu, gejala itu menghilang. Kita lagi bosan, ketika kita kenal, oh ini yang namanya bosan. Bosan itu tiba-tiba menghilang. Ya, ini bisa dipraktekkan. Silakan Justin ya, lakukan secara rutin. Ya, jadi kalau bisa sih memang meditasi yang terbaik adalah 1 jam. Ya,
Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian nanti ya kalau misalnya Justin ingin konsultasi lebih lanjut juga bisa menghubungi di kolom komentar ya, bisa menghubungi ke nomor telepon yang ada di ini ya, di layar ya, itu bisa. Kemudian ada apa lagi Pak pertanyaannya? Ini ada lagi, sore Pak Budi, Iya. saya Hafid. Sebenarnya tempat untuk melakukan meditasi itu harus tempat yang tenang atau bisa di mana aja sih Pak? Terima Oh, iya. kasih. Oke, untuk Hafid ya. Jadi meditasi seperti tadi saya katakan ya, memang yang untuk pemula memang yang terbaik adalah di tempat yang tenang. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul bisa terkonsentrasi ya. Tapi kadangkala keadaan tersebut sulit kita dapatkan. Jadi akhirnya bagaimana? Ya, dengan apa adanya. Makanya yang saya ajarkan adalah meditasi perhatian penuh. Artinya apa? Kita menyadari sepenuhnya apa yang terjadi di sekitar kita. Memang objek utamanya adalah di perut, ya, di kembang kempis perut. Tapi ketika kita mendengar suara di luar ya, kita merasakan sesuatu yang mengenai kulit kita, atau kita mencium bau sesuatu, kita catat. Kemudian kita lihat kalau peristiwa tersebut masih berlangsung terus, kita dalam hati acukan ya. Misalnya kita di tempat yang seperti tadi saya jelaskan ya, kita tinggal di sekitar pinggir jalan ya, di sekitar rumah kita ada jalan raya yang penuh dengan kendaraan. Kita dalam hati menyadari saja, mendengar, terus kemudian kita katakan saya tidak pedulikan atau saya acuhkan, sehingga kita fokus kembali ke kembang kempis perut. Justru kalau kita bisa fokus di lingkungan yang tidak kondusif, ini justru akan melatih mental kita menjadi lebih kuat. Tapi memang untuk pemula sebaiknya tempatnya yang memang kondusif ya situasinya, sehingga betul-betul bisa melatih kondisi kita, konsentrasi kita. Oke, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan untuk Mas Hafid bisa menjawab ya apa yang ditanyakan. Ya, dan pertanyaan selanjutnya Pak dari Andy Jayakusuma. Dia nanya, meditasi boleh sambil dengerin musik nggak Pak? Oke, untuk Bapak Andy ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi meditasi ini seperti saya jelaskan adalah meditasi perhatian penuh. Dalam arti kita mengamati fenomena yang terjadi pada batin kita. Oleh karena itu tidak boleh sambil mendengarkan musik. Karena apa? Perhatian kita nanti kita akan terbawa oleh alunan musik tersebut. Justru yang terjadi adalah kita mengamati kondisi mental kita ya, kondisi mental kita saat sedang bosan, saat sedang pikiran mengembara, pada saat sedang ingat sesuatu, itu yang kita catat ya, bukan dengan dialihkan dengan mendengarkan musik ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada dari Astika Dewi. Ya. Sore Pak, saya Ika dari Bali. Di Bali ada meditasi yang digunakan untuk penyembuhan. Penyembuhan yang dimaksud seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Ika. Ya memang saya pernah dengar ya ada meditasi untuk penyembuhan. Nah tapi saya nggak tahu ya penyembuhan seperti apa. Jadi gini, meditasi untuk penyembuhan ini biasanya memang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikis ya, atau yang disebut psikosomatik ya. Jadi saya pun pernah mendengar ada seseorang yang mengalami penyakit yang disebut psoriasis. Psoriasis itu artinya apa? Dia punya kulitnya seperti apa ya? Seperti ada bercak-bercak putih gitu ya, seperti koin ya, seperti koin 100 rupiah yang lama yang besar ya. Itu banyak sekali. Dan ketika dia stres itu memang lesinya itu, bercak-bercaknya itu makin banyak. Dia sudah coba terapi berbagai macam, ternyata tidak berhasil. Akhirnya dia mengikuti meditasi dan ternyata sembuh. Nah ini memang penyakit ini memang berkaitan dengan masalah psikis. Nah begitu juga yang di Bali. Saya menduga ya, saya terus terang saya katakan bahwa saya tidak tahu yang di Bali itu seperti apa, tapi saya menduga bahwa terapi untuk penyembuhan dengan meditasi ini adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan psikis atau yang kita sebut psikosomatik. Misalnya apa? Orang yang tekanan darahnya tinggi ya, kemudian tidak turun-turun ya,
dia sudah berbagai obat dengan dosis yang tinggi tidak turun, akhirnya dengan dibantu meditasi itu juga turun. Kemudian kebetulan saya juga sebagai seorang psikiatris ya, sebagai seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, sering sekali mendapat konsultasi dari bagian perawatan. Ya, jadi misalnya salah satu yang pernah saya dapatkan adalah kasus seseorang yang mengalami kencing manis atau diabetes mellitus. Kadar gula darahnya sudah dengan dosis yang tertinggi, dosis maksimal obat gula darah tidak turun-turun. Akhirnya saya dikonsulkan dan ternyata masalahnya memang sederhana. Masalahnya karena pikirannya, ya pikirannya yang masih penuh dengan stres, dan ditambah dengan sakit dia bertambah stres. Jadi akhirnya dia merasa bersalah, tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Dia timbul rasa bersalah seperti itu. Akhirnya kadar gula darahnya tidak bisa turun-turun. Ketika dikonsulkan ke saya, kemudian saya berikan psikoterapi, akhirnya dia bisa menyadari, akhirnya kadar gula darahnya bisa turun. Ya, jadi meditasi untuk penyembuhan itu adalah memang untuk berbagai macam penyakit, tapi memang yang erat kaitannya dengan masalah psikis. Ya, demikian Mbak Ika. Dan kemudian kalau memang Mbak Ika di Bali ada ada waktu untuk bertemu dengan terapis di sana, ya saya sarankan ya silakan ya, karena akan sangat baik ya. Oh ya, kalau untuk berkonsultasi dengan saya ya silakan bisa menghubungi nomor telepon ya, ini ya nomor telepon ini ya, bisa dihubungi, nanti kita akan lakukan janjian ya untuk kapan bertemunya. Itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Kiftiah Sakila. Apakah meditasi sama dengan melamun Pak? Oke, untuk Mbak Kiftia ya, jadi meditasi dengan melamun ini tentu sangat berbeda ya. Nah, seperti tadi saya katakan ya, kalau melamun itu kan pikiran mengembara. Justru dengan meditasi ini adalah namanya perhatian penuh. Kita betul-betul memperhatikan semua fenomena yang terjadi di dalam diri kita. Itu namanya meditasi perhatian penuh. Bahkan sampai ada yang bilang, orang yang sering melatih meditasi perhatian penuh ini tidak mempan diguna-guna. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang pada sering ya merasakan, wah katanya sering pernah kena ilmu gendam, diguna-guna segala macam, cobalah latihan meditasi perhatian murni. Karena apa? Dengan meditasi perhatian murni ini kita tidak mempan dengan guna-guna, gendam dan sebagainya. Karena apa? Pikiran kita selalu sadar. Justru orang yang terkena ilmu-ilmu seperti itu adalah mereka yang melamun, pikirannya mengembara, dan ini tidak dicatat. Makanya tadi saya jelaskan, ketika kita meditasi, ketika kita sedang mengamati kembang kempis perut, kemudian pikiran kita mulai melamun, itu kita catat dalam hati, berpikir, atau boleh dengan tadi Mbak Kitia misalnya dalam hati melamun ya. Jadi antara meditasi dengan melamun itu dua hal yang sangat berbeda ya. Justru melamun ini harus kita hentikan supaya apa? Pikiran kita tidak ngelantur ya, kira-kira seperti itu. Andy Jayakusuma nanya lagi, apa benar kalau gejala-gejala psikomatik itu bisa sama dengan gejala-gejala virus corona? Oh gitu ya. Iya nih, sekarang nih lagi ngetren ya virus corona ya, virus COVID-19 ini, sehingga orang jadi ketakutan. Jadi gini, gejala psikosomatik ini bisa dibilang mengenai semua gejala apapun bisa timbul ya. Jadi misalnya gini, orang yang sedang mengalami gangguan panik atau gangguan cemas ya, ini bisa mengalami jantung berdebar-debar, sehingga kadang-kadang mereka merasa, aduh jangan-jangan nih saya sakit jantung. Begitu juga orang yang sedang mengalami serangan panik, dia bisa merasa sesak nafas. Dan akhirnya apa? Misalnya dia sebetulnya hanya demam ringan, kemudian dia kemudian juga ada sedikit flu, tiba-tiba timbul serangan panik, sehingga akhirnya apa timbulnya? Demam, flu, ditambah dengan serangan panik, timbulnya sesak nafas. Akhirnya dia menganggap apa? Waduh, jangan-jangan saya kena COVID-19 nih. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Makanya penyakit psikosomatik ini banyak mengenai hampir semua jenis penyakit. Ya, kita tidak menduga bahwa ini sebetulnya hanya dari pikiran kita, ketakutan kita yang berlebihan. Ya, seperti sekarang ini kita sedang situasi yang memang sangat tidak kondusif ya, sangat tidak nyaman. Kita seolah-olah berubah nih gaya hidup kita.
setiap saat mungkin kita ketemu orang harus jaga jarak, ya ngomong pun tidak boleh deket-deketan. Kemudian begitu habis ketemu orang atau ketemu apa, cuci tangan, ya pakai hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun, cuci muka dan sebagainya. Nah, kalau ini terus berlangsung, ini kan nanti akan menjadi satu pola pikir kita, akan menjadi gaya hidup. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah bahwa pasca COVID-19 ini banyak orang yang mengalami gangguan obsesi kompulsif atau psikosomatik juga termasuk di dalamnya. Nah, ini yang harus segera kita antisipasi, ya. Jadi jangan sampai pikiran kita yang ngelantur ini akhirnya menyebabkan penyakit yang ada di dalam fisik kita, di dalam badan kita, ya. Jadi seperti tadi ditanyakan, apakah gejala virus corona dengan psikosomatik ini sama? Ada beberapa yang sama, ya, termasuk yaitu sesak nafasnya ada, ya. Kemudian jantung berdebar-debar, ya, mirip dengan penyakit jantung, ya. Kemudian tekanan darah meningkat, ini mirip dengan hipertensi. Jadi kalau di dalam bidang kedokteran itu penyakit kencing manis atau diabetes mellitus dikatakan juga sebagai the great imitator, atau istilahnya penyaru yang paling hebat, ya. Kalau dalam bidang psikiatri, ya, termasuk stres dan cemas panik ini termasuk salah satu gangguan yang istilahnya mengenai hampir semua penyakit bisa timbul, yang padahal sebetulnya itu hanyalah masalah stres, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ya, jadi untuk teman-teman, saudara-saudara semua, kalau mau konsultasi silakan, ya, isi di kolom komentar, ya. Kemudian juga atau bisa menghubungi nomor telepon, ya, yang ada di bawah ini, ya, gitu. Oke, ya. Tidak terasa, ya, teman-teman, ya, waktunya sudah habis, ya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu lagi dengan topik yang lain, ya. Sampai ketemu lagi dengan saya Budiman Jayaputra dari Swedish Medical Clinic. Tetap waras di rumah.